Lawan teror korut dan Cina, Korsel katrol dana militer ribuan triliun. Korea Selatan siap melakukan langkah untuk meningkatkan kekuatan militernya demi menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Pemerintah Korsel berencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai triliunan won. Dalam laporan yang diperoleh FIFA Militer dari CGTN, Kementerian Pertahanan Nasional Korsel telah mengonfirmasi rencana peningkatan anggaran pertahanan hingga mencapai 300 triliun won, atau lebih dari 3.700 triliun rupiah. Dengan peningkatan dana tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional Korsel bisa mempertahankan keberadaan pasukan militer Amerika Serikat, US Armed Forces. Seperti diketahui, Amerika sebelumnya sempat memiliki rencana untuk menarik pasukannya dan sejumlah wilayah termasuk Korsel jika negara setempat tidak menaikkan dana keamanan. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya dikutip dari Yonhap News, AS meminta kenaikan dana keamanan sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 73,9 triliun rupiah per tahunnya. Jumlah ini meningkat 5 kali lipat dari yang sebelumnya hanya 200 juta US dollar atau senilai dengan 2,9 triliun rupiah. Tak cuma itu, Korea Selatan juga punya rencana membangun dan membeli sejumlah peralatan tempur canggih. Korsel disebut punya rencana untuk membeli sistem pertahanan udara Iron Dome dari Israel dan mengembangkan miniatur satelit yang dilengkapi dengan radar apertur sintetis yang bisa menghasilkan gambar akurat untuk target darat. Upaya ini bakal dilakukan militer Korea Selatan agar bisa memantau aktivitas rudal-rudal nuklir Korea Utara. Korsel yakin saat ini Korut telah memiliki miniatur senjata nuklir dengan hulu ledak nuklir. Perubahan strategi keamanan nasional Korea Selatan juga dinilai sebagai akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Tak hanya dengan Korut, Korsel juga berada di bawah ancaman langsung Republik Rakyat Cina yang merupakan sekutu utama Korea Utara. Korea Selatan juga memiliki kepentingan strategis, diplomatik, dan ekonomi di kawasan perairan internasional yang saat ini kondisinya kian memanas. Amerika, senjata perang Korea Utara ketinggalan zaman. Tak perlu disangsikan lagi kekuatan Korea Utara sebagai salah satu kekuatan militer paling mengerikan di kawasan Asia dan dunia dengan teknologi rudal balistik nuklir yang dimilikinya. Korut dengan berani menantang negara adik kuasa sekaliber Amerika Serikat. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari NK News, Korea Utara tercatat sudah melakukan uji coba senjata nuklir sebanyak 6 kali tercatat dimulai sejak 9 Oktober 2006. Meski demikian, tak ada satupun pihak yang mengetahui berapa jumlah senjata nuklir yang dimiliki negara di bawah kekuasaan Kim Jong-un itu. Walaupun senantiasa menunjukkan kekuatan senjata nuklir dahsyatnya, ternyata Korea Utara tak memiliki cukup alat utama sistem persenjataan yang canggih. Angkatan Darat AS, US Army, bahkan menyebut senjata-senjata yang dimiliki Korut sudah ketinggalan zaman. Dalam sebuah data publikasi yang diterbitkan Angkatan Darat Amerika, tercatat sejumlah unit pertahanan tempur milik Tentara Rakyat Korea Utara KPA. Dari data inilah militer Amerika menganggap militer Korut cuma unggul dalam hal jumlah. Akan tetapi, sebagian besar senjata militer Korut memiliki kualitas yang rendah. Korea Utara memiliki peralatan militer dalam jumlah besar, banyak di antaranya sudah ketinggalan zaman, sehingga secara kuantitatif lebih unggul dari sebagian besar tentara, tetapi secara kualitas lebih rendah. Bunyi pernyataan Angkatan Darat AS dalam Army Technics Publication atau ATP. Jika melihat data yang dikutip FIFA Militer dari The Military Balance pada kekuatan matra darat, Angkatan Darat Tentara Rakyat Korea memang memiliki ribuan tank tempur utama atau main battle tank, akan tetapi usianya sudah lebih dari 10 tahun. Sebut saja tank T-54, T-55, T-62 buatan Uni Soviet. Pun di sektor armada tempur udara, CC Tempur Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea sudah terlalu usang. Sebut saja Mikoyan MiG-21, Mikoyan MiG-23, atau Sukhoi Su-25 yang juga diproduksi di era Uni Soviet. Angkatan Udara Korut tercatat cuma punya 18 unit jet tempur canggih, yakni Mikoyan MiG-29 buatan Rusia. Militer Amerika siapkan skenario perang siluman. Sekelompok pesawat pembom siluman B-2 Spirit, jet tempur F-35 Lightning II, dan pesawat tanpa awak drone
RQ-170 dikerahkan Angkatan Udara Amerika Serikat, US Air Force, dalam latihan tempur bertajuk Uji Coba Kekuatan Besar, LFTE. Menyusul ketegangan yang kian meningkat dengan sejumlah negara semisal Rusia, China, dan Iran, Amerika terus melakukan persiapan jika harus menghadapi skenario terburuk konflik horizontal. Menurut laporan yang diperoleh Viva Militer dari Fox News, militer AS melakukan eksplorasi sejumlah teknologi tempur yang belum pernah digunakan. Tak hanya pesawat pembom, jet tempur, dan drone, sejumlah peralatan perang lainnya seperti perangkat lunak, senjata, dan taktik dalam skenario peperangan juga bakal diasah kemampuannya. LFTE ini menilai taktik dan kelayakan F-35 untuk memberikan dukungan SEAD. Untuk memberikan dukungan SEAD atau tekanan pertahanan udara musuh yang ditingkatkan ke platform LO, pengamatan rendah, termasuk B-2 dan RQ-170, dalam lingkungan operasional yang realistis, bunyi pernyataan Angkatan Udara AS. Latihan tempur ini sudah digelar pada 4-6 Agustus 2020 lalu dengan fokus pengamatan rendah dan demonstrasi penggunaan teknologi baru. Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Kepala Persenjataan Sayap Tempur ke-53 Angkatan Udara AS. Sejumlah teknologi canggih terutama soal pembagian data navigasi kolektif antara drone RQ-170 ke pesawat F-35 dan B-2 dengan tujuan strategis. Jaringan antar pesawat ini saling terhubung dan dirancang dengan tujuan sebagai platform tempur independen dalam jaringan yang lebih luas. Drone RQ-170 akan dijadikan andalan untuk memperoleh data navigasi hingga data intelijen. Semakin cepat data tersebut tersebar dengan platform udara lainnya, maka serangan yang dibangun akan lebih efektif untuk menghancurkan sasaran. Lansir Defense World, dispenser amunisi seperti ini dapat melumpuhkan lapangan terbang untuk waktu yang lama hanya dengan satu tembakan. Karena banyaknya peledak berarti seluruh landasan pacu akan hancur. Ada kemungkinan juga bahwa beberapa submunisi adalah ranjau yang akan membuat upaya untuk memperbaiki landasan pacu sangat beresiko, kata seorang ahli militer Cina seperti dikutip oleh Global Times pada hari Minggu. Ini akan memberikan peluang pertempuran yang penting, karena musuh tidak akan dapat melakukan serangan mendadak menggunakan pesawat tempur, dan pengguna dispenser dapat merebut keunggulan udara dan mendapatkan keuntungan taktis dan bahkan strategis, kata ahli tersebut. Senjata hibrida itu yang berada di tengah segmen rudal udara ke darat dan bom berpemandu, beratnya mencapai 500 kg. Ini telah diklasifikasikan sebagai bom dispenser luncur yang berpemandu meskipun terlihat seperti rudal, namun memiliki penampang berbentuk persegi untuk menampung lebih banyak amunisi peledak. Desain ini juga dapat mengurangi jejak radar yang meningkatkan kemampuan silumannya. Saat dijatuhkan, dispenser dapat membuka sayapnya, memberikan gaya angkat ekstra, dan kemampuan kontrol dengan jangkauan lebih dari 60 km, lapor China Central Television CCTV pada hari Sabtu. Setiap dispenser dapat membawa 240 submunisi yang bisa diisi dengan 6 jenis amunisi yang berbeda, yang bila dilepaskan akan menghancurkan area seluas lebih dari 6.000 meter persegi, kata seorang pejabat senior Norinco seperti dikutip oleh laporan tersebut.